Wonderkid Arsenal terpikat dengan euforia timnas Indonesia. Pesan menyentuh Kevin Dix jelang kembali ke skuad Garuda. AFC resmi sanksi PSSI jelang FIFA Series 2026. Oli Romney gagal bawa Oxford United akhiri tren kekalahan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFC resmi sanksi PSSI jelang FIFA Series 2026. PSSI baru saja mendapat kado pahit dari AFC tepat saat kita sedang semangat-semangatnya menunggu aksi timnas di FIFA Series 2026. Alih-alih berita soal strategi baru, yang muncul justru kabar soal sanksi resmi yang dijatuhkan ke federasi kita. Memang ada-ada saja drama yang menghampiri federasi kita di tengah persiapan yang sebenarnya sudah cukup matang ini. Sebelum kita bicara teknis di lapangan, kita harus melihat realita bahwa fokus utama Garuda saat ini adalah panggung debut John Hartman di SUGBK yang diikuti oleh Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan St. Kitts and Nevis. Turnamen ini bukan sekedar laga persahabatan biasa, melainkan agenda resmi FIFA yang bertujuan memberikan pengalaman bagi negara-negara untuk menghadapi lawan dari luar konfederasi mereka. Bagi John Hartman, ajang ini adalah kesempatan pertama untuk mengevaluasi skuad Garuda yang saat ini menduduki peringkat 122 FIFA sebelum menghadapi agenda internasional yang lebih padat di sepanjang tahun 2026. Namun, fokus tersebut terganggu oleh rilis resmi Komite Disiplin dan Etik AFC yang menjatuhkan denda sebesar 1.500 US dollar atau sekitar 25 juta rupiah karena PSSI dianggap melanggar regulasi pendaftaran pertandingan internasional. Dosa administratif ini berakar pada keterlambatan PSSI mendaftarkan laga timnas U23 melawan Bali pada periode November tahun lalu. Hal yang membuat sanksi ini terasa memalukan adalah catatan AFC yang menyebut bahwa pelanggaran serupa sudah dilakukan PSSI sebanyak 7 kali sebelumnya. Sebuah angka yang menunjukkan adanya kelalaian yang terus berulang. Meski denda ini wajib dilunasi dalam 30 hari dan tidak akan menggagalkan partisipasi kita di FIFA Series, fakta bahwa kesalahan remeh ini terjadi lagi menjadi sinyal bahaya bagi profesionalisme federasi. Oli Romney gagal bawa Oxford United akhiri tren kekalahan. Kabar kurang sedap datang dari daratan Inggris, tempat di mana salah satu striker yang paling kita harapkan ketajamannya, Oli Romney, sedang berjuang keras di tengah situasi klub yang lagi nggak baik-baik saja. Akhir pekan ini jadi momen kelam buat Oxford United yang seolah lupa cara meraih kemenangan. Fakta pahitnya, Oli Romney gagal bawa Oxford United akhiri tren kekalahan yang kini catatannya sudah masuk level mengkhawatirkan. Seperti mana diketahui, kekalahan ini bermula di kandang Stoke City pada Kamis dini hari. Stoke langsung menekan dan memecah kebuntuan di menit ke-36 lewat Lamine Cisse. Oxford sebenarnya sempat menghidupkan asa ketika Sharon Brown menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sesaat sebelum babak pertama usai. Namun, petaka kembali datang di babak kedua saat Jesuran Raksaki membawa Stoke kembali memimpin 2-1. Dalam posisi tertinggal, pelatih Matt Blomfield mencoba berjudi dengan memasukkan Oli Romney di menit ke-66 menggantikan Stanley. Sayangnya, dalam sisa 24 menit waktu normal, tak banyak yang bisa dilakukan penyerang andalan timnas Indonesia tersebut. Berdasarkan data Soccerway, Ole hanya mencatatkan 1 sentuhan di kotak penalti lawan dan gagal melepaskan satupun tembakan ke arah gawang. Meski sempat melakukan 1 dribble sukses, kontribusinya belum cukup untuk mengubah keadaan. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai, sekaligus menjadi kekalahan ke-17 bagi Oxford United dari 34 laga. Hasil ini membuat posisi mereka semakin kritis, tertahan di peringkat ke-23 klasemen EFL Championship. Situasi ini menjadi alarm keras bagi karir Oli Romney di Inggris, mengingat ketajaman seorang striker sangat bergantung pada kreativitas tim secara kolektif. Pesan menyentuh Kevin Dix jelang kembali ke skuad Garuda. Kita bahas sosok yang sudah sangat dirindukan kepemimpinannya di lini belakang. Kevin Dix baru-baru ini menyampaikan sebuah pesan yang sangat menyentuh hati para supporter jelang kembali ke skuad Garuda untuk ajang FIFA Series. Di tengah situasi sulit klubnya di Jerman, Dix bicara secara terbuka mengenai perasaannya. Sebelumnya, saat ini, Borussia Mönchengladbach sedang berada di papan bawah Liga Jerman. Dari 23 pertandingan, klub yang dibela Kevin Dix baru meraih 5 kemenangan dan gagal menang dalam 7 laga terakhir yang membuat mereka terdampar di peringkat ke-14. Dix mengakui perjalanan musim ini sangat berliku karena hasil positif kembali mengering setelah sempat mengalami periode kuat. Secara pribadi, ia merasa musim ini cukup baik karena mendapat banyak menit bermain, namun secara kolektif belum mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Menjelang laga kontra Union Berlin di Borussia Park,
Dix menegaskan bahwa kunci kebangkitan adalah skema tim pelatih harus dieksekusi dengan benar. Dix menyatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya. Kita harus melakukan segala sesuatunya dengan benar dan mengeksekusinya dengan rapi, minggu demi minggu. Jika kami ingin mengembalikan keadaan, saya yakin kita bisa melakukannya. Ujarnya, laga di akhir Februari ini akan menjadi modal penting bagi Dix sebelum kemungkinan besar dipanggil John Hartman untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Wonderkid Arsenal terpikat dengan euforia timnas Indonesia. Demam timnas Indonesia nampaknya benar-benar sudah menjalar sampai ke pusat jantung sepak bola Inggris. Kabar paling menggemparkan datang dari London Utara, di mana seorang wonderkid Arsenal yang mulai terpikat dengan euforia timnas Indonesia. Pemain muda yang sedang naik daun di kasta elit akademi dunia ini seolah memberikan kode keras bahwa hatinya mulai condong ke Nusantara. Kalau kita bedah siapa sosok di balik kehebohan ini, sorotan tajam tertuju pada Damian Agustin, winger berusia 18 tahun yang tampil mengerikan bersama Arsenal U21. Namanya meledak setelah mencetak hat-trick saat membantai Leeds United U21, sebuah pesan langsung bahwa ia adalah berlian yang tak bisa diabaikan. Meski sempat masuk radar di era Patrick Kluivert tanpa kejelasan, kini di bawah komando John Hartman, harapan itu kembali menyala. Damian sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ibu, di mana neneknya lahir di Jakarta. Dalam wawancara bersama Yusa Nugraha, Damian menyatakan, sangat senang jika bisa bermain untuk Belanda, Indonesia atau Curaçao. Saya saat ini hanya menunggu. Kami belum sejauh itu, tapi itu membela timnas Indonesia akan sangat indah. Ujarnya. Putra dari Kemi Agustin ini bahkan sudah memasang bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya. Meski pernah membela Curaçao U17, secara regulasi Damian masih sangat bisa memilih Indonesia karena belum terikat di level senior. Dengan torehan 6 gol dan 3 assist musim ini, ia jelas merupakan aset jangka panjang yang sangat menggiurkan.